Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Devianti dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori interpersonal dan teori dari Johnson. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian interpersonal, yaitu teori-teori komunikasi interpersonal yang dikembangkan oleh para ahli dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana orang menyertakan pemaknaan terhadap berbagai kejadian atau peristiwa, alasan-alasan melakukan atau bertindak sesuatu, proses pengambilan keputusan terhadap pesan yang diterima, serta berbagai efek komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi terhadap hubungan. Dan yang kedua yaitu pengertiannya, komunikasi interpersonal sebagai proses yang menggunakan pesan-pesan untuk mencapai kesamaan makna paling tidak antar dua orang dalam sebuah situasi yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi pembicara dan pendengar. Oleh Judy C. Person DKK 2011. Yang kedua yaitu elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu sumber atau penerima, yaitu short receiver. Komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber atau source, yakni membentuk dan mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima atau receiver, yakni penerima pesan. Dan pesan atau misek. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia atau komunikasi dari beberapa indera manusia. Dengan kata lain, dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Kita menegosiasikan makna yang kita peroleh oleh komunikasi interpersonal melalui pengiriman dan penerimaan pesan verbal dan pesan nonverbal. Selanjutnya yaitu encoding dan decoding. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Sementara itu, yang dimaksud dengan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Dan yang selanjutnya yaitu media atau channel. Yang dimaksud dengan channel adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Dan yang selanjutnya yaitu sifat komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal memiliki beberapa sifat, yaitu komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Pada umumnya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau bisa disebut juga dengan komunikasi diadik. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori interpersonal. Menegaskan bahwa pengetahuan tentang kepribadian manusia dapat diperoleh hanya melalui pengamatan hubungan interpersonal. Menekankan pentingnya perkembangan tahap bayi, kanak-kanak, anak muda, pra-remaja, masa remaja awal, remaja akhir, dan dewasa. Pembangunan manusia yang sehat terletak pada kemampuan seorang untuk membangun keintiman dengan orang lain. Dan selanjutnya yaitu percaya bahwa orang mencapai perkembangan yang sehat ketika mereka dapat mengalami keintiman dan nafsu terhadap orang lain. 3. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan komunikasi interpersonal memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, belajar komunikasi interpersonal membuat kita dapat belajar memahami orang lain dan dunia secara lebih baik. Yang kedua, membina hubungan. Komunikasi interpersonal membantu kita untuk berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu mempengaruhi. Melalui komunikasi interpersonal kita dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang keempat, bermain.
Komunikasi interpersonal dapat berfungsi sebagai kegiatan bermain. Dan yang kelima, membantu. Melalui komunikasi interpersonal, seseorang terapis menggunakan teknik penyembuhan jiwa yang dikenal dengan komunikasi terapeutik dan keperawatan. Yang adapun selanjutnya yaitu 5 tahapan hubungan interpersonal. Menurut Joseph De Vito 2013, hubungan interpersonal dibangun melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, kontak, keterlibatan, keakraban, kemunduran, perbaikan, putusnya hubungan. Yang selanjutnya yaitu pengertian teori keperawatan menurut Johnson. Sistem perilaku. Maksudnya yaitu teori keperawatan Johnson memiliki 2 sistem, yaitu yang pertama sistem perilaku dan yang kedua subsistem. Yang pertama yaitu sistem perilaku yang disebut dengan behavioral system. Sistem perilaku mencakup pola, perulangan, dan cara-cara bersikap dengan maksud tertentu. Cara-cara bersikap ini membentuk unit fungsi terorganisasi dan terintegrasi yang menentukan dan membatasi interaksi antara seorang dengan lingkungannya dan menciptakan hubungan seseorang dengan objek, peristiwa, dan situasi dengan lingkungannya. Dan yang kedua yaitu subsistem. Suatu subsistem merupakan sistem kecil dengan tujuan khusus sendiri dan berfungsi dapat dijaga sepanjang hubungannya dengan sistem lain atau lingkungan tidak diganggu. Selanjutnya yaitu komponen subsistem yang membentuk sistem perilaku menurut Johnson. Yang pertama, ingestif, yaitu sumber dalam memelihara integritas serta mencapai kesenangan dalam pencapaian pengakuan dari lingkungan. Yang kedua yaitu achievement, yaitu tingkat pencapaian prestasi melalui keterampilan yang kreatif. Yang ketiga yaitu agresif, merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri atau perlindungan dan berbagai ancaman yang ada di lingkungan. Yang keempat yaitu eliminasi, yaitu bentuk pengeluaran segala sesuatu dari sampah atau barang tidak berguna secara biologis. Yang kelima yaitu seksual, merupakan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan saling mencintai dan dicintai. Yang keenam yaitu gabungan atau tambahan, bentuk pemenuhan kebutuhan tambahan dalam mempertahankan lingkungan yang kondusif dengan penyesuaian dalam kehidupan sosial, keamanan, dan kelangsungan hidup. Selanjutnya yaitu pandangan dan fungsi menurut Johnson. Johnson memiliki pandangan bahwa dalam mengatasi permasalahan keperawatan tersebut harus dapat berfungsi sebagai pengatur agar dapat menyeimbangkan sistem perilaku tersebut. Selesai dan terima kasih. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi materi saya yang berhubungan dengan teori Johnson dan interpersonal. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.